Di buku ini dijelasin bahwa Seharusnya aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku tahu ini kedengaran konyol, tapi akulah yang membunuh adikku sendiri, Galileo. Alfolio memberitahuku bahwa ayahku murka padanya. Bahkan dia sendiri pun tak ingat siapa nama putrinya sendiri. Ia menjanjikanku sesuatu, yaitu suatu kebenaran. Mengapa aku dan adikku dipisahkan? Bertepatan di hari yang sama setelah notifikasi aneh dari ponselku, aku merasa bahwa notifikasi ini akan membawaku ke suatu pertanyaan. Besok harinya, aku bertemu dengan Jack. Maksudku, John. Ya, tentunya. Dia mempertanyakan mengapa aku yang datang, bukan Gali. Aku memberitahunya bahwa Gali sudah tiada di tanganku sendiri. Tentu dia terkejut. Putri kecil yang ia jaga selama 6 tahun tiada di tangan dingin kakaknya sendiri. Sungguh ironis. Namun, ayahku cepat datang dan memberitahunya bahwa itu adalah urusan dia dan Pak John. Aku diminta untuk pergi dan tidak perlu memikirkannya. Ayahku mengatakan bahwa hal ini hanyalah lelucon yang lucu, karena ini adalah bagian dari rencananya. Tentu saja, Tuan Jack murka. Lucu dari mana, Pak? Semua rencana ini busuk. Bapak memang punya kuasa, namun tak pernah mementingkan putri-putrinya. Bapak pikir rencana Bapak akan berhasil? Tentu saja, mereka berhasil. Tersingkirkannya Gali dan kematian Arcelia White mengguncang organisasi ayah. Putra sulung yang tiada, kehilangan sang kakek. Tentu saja, itu adalah bagian dari rencana Malvolio. Namun, aku tak akan tinggal diam. Menyimpan rahasia yang begitu sulit kuungkapkan adalah kelemahanku. Tapi, jika aku harus membunuh demi menyimpan hal tersebut, pasti akan kulakukan. Saat itu, hal yang kupertanyakan adalah mengapa keluargaku berbeda. Setiap laki-laki di keluarga Tarabita pasti mempunyai hal yang sama, mau dari penampilan, warna rambut, bahkan warna mata. Tapi, jika salah satu dari mereka berbeda, maka konsekuensi yang mereka ambil adalah kematian. Bukan dari mereka bayi. Tapi, ayahku berbeda. Ayahku masih dibiarkan hidup. Serius itu anak cowok yang katanya nggak dibunuh itu? Iya kan? Lihat aja. Dia bedanya hampir 360 derajat sama keluarganya. Ih, tampangnya aja kelihatan kayak nggak berguna gitu buat keluarganya. Makanya kan, gimana coba caranya dia bakal jadi pewaris keluarga kalau dia aja selemah dan senaif itu? Heran deh, kok anak itu masih dipertahankan ya? Kamu mau buang dia hanya karena dia berbeda? Aku tahu cara yang paling indah yang bisa kau lakukan. Bagaimana jika menikahkannya saja pada orang lain? Ayah, jika aku gagal, apa tak apa? Cih, seorang Tarabita tak pernah gagal sebesar apapun tantangannya. Kamu bisa kok tuan muda. Saya percaya. Memangnya kamu tahu cara melamar cewek? Enggak sih tuan muda. Tapi saya yakin kalau dia bakal cocok sama tuan muda. Gimana kalau enggak? Gimana Gini kalau... aja deh tuan muda. Gimana kalau tuan mencari rasa cinta tuan dalam 7 hari? Jika tak berhasil, maka akan saya bantu. Gimana? Oke? Baik, akan kucoba. Jangan hormat saya. Terima kasih sudah mau datang, Tuan Zilfon Konrad. Sebuah kehormatan bagi keluarga kami. Anda mau menjodohkan putri kami Cukup dengan dengan putra formalitasnya. Ani. Newman, masuklah. Baik, Ayah. Telema, kamu di sebelah mana?
Aku sudah mencari seluruh sudut rumah kamu. Wah, Kamu terkejut ya? bisa gak sih jangan ngagetin orang kayak gitu? Rambutmu juga aneh. Rambutmu mirip tinta gurita. Apaan sih? Gak lucu tahu. Gak lucu ya. Om, gimana kalau kamu ikut aku? Ayo sini, 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 ikut aku. Hati-hati, jangan lewat situ, nanti kamu jatuh. Lihat, tadi ada batu, kamu hampir kena loh. Oh, iya. Makasih ya. Sama-sama. Oh iya, ayo kita ketemu teman-temanku. Di sini kamu punya teman ya? Aku pengen dong kena. Mereka, kenalin. Ah, Ini itu. Linu, Lana, dan juga Kana. Hai. Hah, Kamu mau kemana? Hei, jangan lari gitu aja, woi. kamu yang namanya Neumann itu kan? Kamu orangnya aneh ya? Kok kamu murung gitu? Abisnya sih nggak ada orang lain selain di sini selain aku. Senang banget deh aku punya teman. Neumann, 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 kamu di mana? Iya deh, aku ngaku aku kalah. Sekarang keluar. Oh, tidak. Pewarna rambutku luntur. Aduh, aku harus gimana? Kamu di ladang kah? Aku nyusul ya. Neumann, Neumann. Ah, kamu di sini ternyata. Aku nyari-nyari kamu loh dari tadi. Kok kamu diam gitu sih? Kamu lagi... Oh, Aku tahu. Aku menjijikan dengan rambut juga mataku.
Matamu... Hei, cepat. Katakan sesuatu. Aku tak suka kalau kamu... Matamu indah. Hah? Bagai bunga lila. Memabukkan pandanganku. Rambutmu juga bagai langit biru. Indah. Seperti di kutub salju. Kenapa kau merahasiakan keajaiban dunia untuk dirimu sendiri? Telema. Aku... Bahkan air matamu juga bagai kepingan salju yang terjatuh pada indahnya kesucian matamu. Nggak apa-apa, kamu nggak perlu nangis. Aku mencintaimu, Telema. Kamu kok ngambil kata-kataku duluan? Pasti dong. Lagi pula, musim dingin juga memerlukan musim semi yang indahnya seperti dirimu. Apa-apaan sih? Seharusnya kamu... Telema, aku merasa kata mencintai tak akan sebanding dengan cantiknya dirimu dari kata itu. Sayangnya, itu semua tak bertahan lama. Mafolio memberitahuku bahwa saat itu kakekku menyuruhnya untuk pergi kuliah di luar negeri selama 6 tahun. Bagi ayah, ini adalah sebuah kejutan yang tak diinginkan. 6 tahun adalah waktu yang lama untuknya. Tapi kakekku tidak peduli. Kakek mulai mengungkit tentang alasan ia tidak disingkirkan. Karena Newman lah putra satu-satunya dari sang ibu yang lumpuh. Dengan berat hati, ayah harus memberitahu ibuku akan ini. Namun, hatinya tergoyah tak kuasa untuk menerima bahwa ia akan meninggalkan kekasih hatinya. Walaupun belum memasuki hari ke-7, ia merasa ia mengkhianati ibuku. Kasih sayang yang diberikan ibuku bukanlah hal yang biasa baginya, karena untuk pertama kalinya ia merasakannya. Namun, ayah melakukan suatu kesalahan yang besar. Aku dan Gali pun lahir 1 tahun setelah kepergian ayah. Aku dituntut untuk menjadi kakak yang harus lebih dewasa. Namun sayang, aku harus terpisah dengan Gali di hari dimana ayah datang dan mengambil Gali dariku. Dek Akiza. Nuna, ada Akiza nyamperin kamu. Iya, aku turun. Aku pergi ya, Ma. Hati-hati ya pergi mainnya. Ayo, Jaya pasti nungguin kita. Ayo. Sudah kubilang, Telema, jangan percaya sama laki-laki itu. Lihat sekarang, dia akan segera kemari dan mengambil kedua putrimu. Terutama lagi si putih dengan rambut orange-nya itu. Malvolio, jika apa yang kamu katakan benar, lalu apa kesaksianmu jika hal tersebut salah? Target yang bagus untuk Newman. Aku gak pernah salah, sayang. Baiklah, aku harus menjemput kekasihmu itu sebelum terlambat. Setelah 6 tahun lebih, akhirnya ayahku kembali. Di saat itu juga, Malvolio yang memberitahu bahwa ayahku punya 2 putri berumur 6 tahun. Malvolio menghasut ayah dan mengatakan bahwa Telema sudah gila. Ayahku mengambil Gali dan aku dirawat ibu selama 3 tahun sebelum dimasukkan ke rumah sakit. Mengetahui kabar tersebut, aku dirawat oleh Pak John. Namun, ayah merasa kurang dengan Gali yang akhirnya pada awal tahun, aku dirawat oleh ayah. Begitu simpulan dari isinya, Pak. Sebentar, Pak. Masih ada satu lagi. Telema berada di rumah rehabilitasi. Pak Gaisan, mau kemana?
Newman? Kenapa kamu nangis? Sesaat setelah ayah menemui ibuku, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mengunjungi makamku dan Gali. Aku diberi izin oleh Evelyn untuk keluar bersamanya. Kinar juga ikut menemani dan dari semua itu, aku sedang melepas semua bebanku juga membiarkan orang tuaku senang bersama Oh. Kinar. Jadi gitu toh ceritanya. Semuanya kulakukan karena aku tak mau ada kesedihan saat meninggalkan ayah. Aku juga meminta ayah untuk mengadopsi Kinar karena Kau tahu kita bebas sekarang bukan? Kamu gak perlu merasa tanggung jawab lagi. tapi walau begitu aku Gak perlu. Kalau kamu mau nangis, nangis aja. Lagian, kamu juga lelah kan selama ini nahan nangismu? Gali, aku gak tahu harus berbuat apa. Aku lelah dengan ekspektasi yang begitu besar saat permainan pun aku mengorbankan diriku sendiri. Aku egois Gali. Aku udah bingung kemana aku harus. Udah kak, sekarang ada aku. Ingat, kita kan kembar. Gak mungkin kita dipisahkan. Kau bener. Aku seharusnya lega. Sekarang, ayo pulang. Evelyn gak ngizinin kita lama-lama loh. I'd never choose to watch the world ignite. Ignore the rumors, refuse to fight. Tomorrow comes.